Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para penonton semuanya, kita lanjutkan lagi pembacaan surah salah satu tabi'in, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib ya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa subtema atau subjudul. Ya, salah satu yang pertama akan kita bacakan tentang cobaannya bersama para khalifah Bani Umayyah. Syekh Sa'id bin Al-Musayyab memiliki seorang putri yang paling baik dan paling berpendidikan di antara para wanita yang lainnya. Paling memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta paling mengerti tentang hak suami. Lalu Khalifah Abdul Malik bin Marwan memintanya untuk menikahkan putrinya dengan putranya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Namun Sa'ad menolak untuk menikahkan Al-Walid dengan putrinya. Tampaklah bahwa masalah pribadi ini telah menimbulkan hubungan yang tidak baik antara dua orang laki-laki, yaitu seorang khalifah dan seorang ahli fikih, Sa'id bin Al-Musayyab. Karena tidak lama setelah itu seorang laki-laki fakir yang bernama Kasir bin Abi Wada'ah datang dan meminta untuk dinikahkan dengan putri Sa'id bin Al-Musayyab. Lalu Sa'id langsung menyetujuinya dan menikahkannya dengan putrinya dengan mahar 2 dirham. Lalu dia memberikan 5.000 dirham kepada laki-laki tersebut seraya berkata, "Belanjakanlah ini." Maksudnya, ambillah uang ini dan belanjakanlah untuk dirimu dan istrimu. Pada sore harinya Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Siapkanlah pakaianmu dan kumpulkanlah semua kebutuhanmu. Kemudian ikutilah aku." Maka putrinya pun mempersiapkan pakaiannya. Lalu Sa'id berkata lagi kepadanya, "Sholatlah 2 rakaat." Maka putrinya sholat. Kemudian dia juga sholat 2 rakaat. Setelah dia dan putrinya selesai melaksanakan sholat, lalu dia mengirimkan utusan kepada Kasir bin Abi Wada'ah. Lalu Kasir pun langsung datang. Kemudian Sa'id meletakkan tangan putrinya pada tangan Kasir seraya berkata, "Bawalah dia pergi." Maka Kasir pun pergi bersama istrinya menuju rumahnya. Lalu ketika ibunya melihat, dia bertanya, "Siapakah wanita ini?" Kasir menjawab, "Ini istriku, putri dari Sa'ad Al-Musayyab. Dia telah memberikannya kepadaku." Lalu ibunya memandang kepada istri putranya itu, dan dia mendapatinya seperti wanita biasa yang tidak mengenakan perhiasan pengantin yang merupakan hadiah perkawinan dari pengantin laki-laki untuknya. Kemudian dia berkata dengan semangat seorang ibu kepada putranya pada malam pengantinnya, "Sesungguhnya aku tidak akan menemuimu jika engkau mendatanginya, sampai aku memperlakukannya sebagaimana layaknya perlakuan terhadap wanita-wanita Quraisy." Maka Kasir pun meninggalkan istrinya bersama ibunya. Lalu ibunya meriasnya. Kemudian Kasir pun melaksanakan malam pengantinnya. Kami telah menyebutkan bahwa terjadinya hubungan yang tidak baik antara Abdul Malik bin Marwan dan ahli fikih Madinah, Sa'id bin Al-Musayyab, disebabkan oleh kisah pernikahan putrinya. Akan tetapi apabila kita kembali lagi kepada sebab-sebab penolakan Sa'ad bin Al-Musayyab untuk menjadikan Al-Walid sebagai suami bagi putrinya,
maka kita akan mendapatkan bahwa Sa'id banyak merasa tidak senang terhadap metode Bani Umayyah dalam pemerintahan. Banyak sekali periwayatan yang menunjukkan bahwa pada hal tersebut, bahkan banyak pula penduduk Madinah yang memiliki hubungan tidak baik dengan khalifah di Damaskus, di mana kekhalifahan mereka berdiri, tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menyembunyikannya. Pernah suatu ketika Abdul Malik bin Marwan datang ke Madinah. Namun orang-orang yang istirahat siang dan penduduk Madinah tidak menemuinya, serta tidak ada satu ulama pun yang duduk bersamanya. Lalu dia bangkit seraya berkata kepada pengawalnya, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orang kita dari kalangan penduduk Madinah?" Maka pengawalnya itu keluar, dan ternyata Sa'id bin Al-Musayyab sedang mengadakan halaqah di masjid, dan dia meneruskan pelajarannya bersama murid-muridnya. Maka pengawal itu mendekati sampai Sa'id bin Al-Musayyab dapat melihatnya. Lalu dia memberikan isyarat dengan mata dan telunjuknya. Kemudian dia pergi. Namun Sa'id bin Al-Musayyab tidak beranjak dan tidak pula mengikutinya. Maka pengawal itu mengira bahwa Sa'id bin Al-Musayyab lupa atau tidak memperhatikan isyaratnya. Lalu dia datang lagi dan mendekat kepadanya. Kemudian dia memberikan isyarat dengan mata dan dengan tangannya seraya berkata, "Tidakkah engkau melihatku memberikan isyarat kepadamu?" Syekh itu pun berkata, "Apa keperluanmu?" Pengawal itu menjawab, "Amirul Mukminin telah bangun dari tidur siangnya." Lalu dia berkata, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orangku?" Maka penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Syekh itu pun berkata, "Apakah dia mengutusmu kepadaku?" Pengawal menjawab, "Tidak." Akan tetapi dia berkata, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orang kita dari kalangan penduduk Madinah? Dan menurutku tidak ada yang lebih siap untuk bertemu dengannya daripada engkau." Maka Syekh Sa'id bin Al-Musayyab pun berkata, "Pergilah dan beritahukan kepadanya bahwa aku bukanlah kumpulan orang-orangnya." Pengawal itu pun keluar sambil berkata, "Aku tidak melihat Syekh ini kecuali sebagai orang gila." Kemudian dia datang kepada Abdul Malik bin Marwan dan berkata kepadanya, "Aku tidak mendapatkan siapapun di dalam masjid selain seorang syekh yang telah aku berisyarat kepadanya, namun dia tidak berdiri." Lalu aku berkata kepadanya bahwa Amirul Mukminin berkata, "Lihatlah, apakah di masjid ada seseorang dari kumpulan orang-orangku?" Maka syekh itu berkata kepadaku, "Aku bukanlah bagian dari kumpulan orang-orangnya Amirul Mukminin." Dia juga berkata, "Sampaikanlah ini kepada Amirul Mukminin." Abdul Malik bin Marwan pun memandang kepada pengawalnya dan menggeleng-gelengkan kepadanya seraya berkata, "Itu adalah kelakuan Sa'id bin Al-Musayyab." Kemudian hubungan yang tidak baik itu mencapai puncaknya ketika Abdul Malik keluar dari rumahnya dalam keadaan marah ketika utusannya kembali lagi kepada Sa'id seraya mengulangi permintaannya, "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin." Lalu Sa'id menjawab, "Sepertinya engkau salah dengan namaku, atau sepertinya dia mengutusmu kepada orang lain." Maka pengawal pun kembali dan memberitahukan hal tersebut kepada Amirul Mukminin. Maka dia pun marah dan berniat menghukumnya, sehingga orang-orang pun banyak yang mendatangi Abdul Malik bin Marwan seraya berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, dia adalah ahli fikih Madinah, seorang syekh dari kaum Quraisy, teman ayahmu, dan tidak ada seorang raja pun sebelum engkau yang berniat menghukumnya." Mereka terus saja mengatakan hal tersebut kepadanya sampai dia meninggalkannya bersama utusannya. Kemudian perkara itu mencapai puncaknya ketika wafatnya Abdul Aziz bin Marwan, saudara sekandung dari Amirul Mukminin di Mesir pada bulan Jumadil Ula tahun 84 Hijriah. Padahal dia telah dibayat untuk menjadi khalifah setelah Abdul Malik.
Ketika itu Abdul Malik bin Marwan mengadakan perjanjian untuk kedua putranya Al-Walid dan Sulaiman untuk pemerintahan pada masanya menggantikan Abdul Aziz bin Marwan. Lalu Abdul Malik bin Marwan mengirimkan surat ke seluruh negeri yang berada di bawah kekuasaan Amirul Mukminin untuk berbaiat kepada kedua putranya itu. Pada saat itu yang menjadi gubernur Madinah adalah Hisham bin Ismail al-Makhzumi. Dia merupakan salah seorang putra dari paman-paman Sa'id bin al-Musayyab ahli fikih Madinah. Karena dia adalah orang Quraisy dari Bani Makhzum sama sepertinya. Maka Hisham pun menyeru orang-orang untuk berbaiat kepada keduanya. Dan orang-orang pun berbaiat. Lalu dia mendatangi Sa'id bin al-Musayyab dan mengajaknya untuk berbaiat. Namun saat menolak, seraya berkata, "Tangguhkanlah aku sampai aku mempertimbangkan baiatku kepada mereka." Maka Hisham pun marah dan tidak memberikan penangguhan kepadanya. Lalu dia berkata, "Berikan aku cambuk." Mereka pun memberinya cambuk. Dan dia memukuli Syekh Sa'id bin al-Musayyab sebanyak 60 kali cambukan. Dia juga membawanya mengelilingi Madinah. Setiap kali mereka memintanya berbaiat, dia berkata, "Aku tidak akan berbaiat selama Abdul Malik masih hidup." Karena dia tidak suka dengan pergantian khalifah secara turun-temurun tanpa permusyawarahan. Kemudian Hisham masih terus memukulinya dengan pukulan yang sangat kuat dan memakaikannya baju yang terbuat dari bulu yang kasar, lalu mengirimkannya ke suatu tempat di Madinah yang bernama As-Saniyah, yaitu tempat disalib dan dibunuhnya para pembangkang. Ketika mereka telah sampai di sana, mereka kembali lagi membawanya pergi. Lalu Sa'id bin al-Musayyab pun berkata, "Kemana lagi kalian akan membawaku?" Mereka lalu menjawab, "Ke penjara." Sa'id bin al-Musayyab pun berkata, "Demi Allah, sekiranya aku tidak menyangka bahwa itu adalah persaliban atau pembunuhan, niscaya aku tidak akan pernah memakai celana pendek ini selamanya." Lalu mereka mengembalikannya ke penjara dan terlaksanakanlah pemenjaraannya. Sementara itu Hisham mengirimkan surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberitahukan kepadanya tentang apa yang terjadi pada Sa'id bin al-Musayyab. Adapun yang membawa surat kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan adalah seorang laki-laki yang bernama Qabisah bin Du'aib. Ketika itu dia telah sampai kepada Abdul Malik dan telah menyerahkan surat dari Hisham kepadanya. Qabisah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hisham telah melakukan hal seperti ini tanpa meminta pertimbangan darimu terlebih dahulu. Dia memukuli Ibnu al-Musayyab dan membawanya berkeliling. Demi Allah, ketika Sa'id dibukuli, maka dia akan menjadi lebih menentang dan lebih keras kepala terhadapnya. Sekalipun dia tidak berbaiat, maka tidak akan ada yang dapat dia lakukan. Sa'id bukanlah orang yang takut terhadap kebengisan Hisham. Dia juga tidak akan takut terhadapnya demi Islam dan penganutnya. Sesungguhnya dia termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah." Kemudian Qabisah melanjutkan perkataannya, "Tulislah surat kepadanya mengenai hal tersebut, wahai Amirul Mukminin." Maka Abdul Malik bin Marwan berkata, "Tulislah surat kepadanya olehmu yang menjelaskan pandanganku tentangnya, dan bahwasanya Hisham telah menyalahi aku ketika dia memukul dan memenjarakannya." Lalu Qabisah menuliskan surat kepada Syekh Sa'id bin al-Musayyab sebagaimana yang diminta oleh Abdul Malik. Namun ketika surat itu sampai di tangan Sa'id dan dia telah membacanya, dia pun berkata, "Allah berada di antara aku dan orang yang menzolimiku." Sa'id pun dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi dia diperlakukan dengan baik sebagai penghormatan kepada ilmu dan fikihnya. Salah seorang yang hidup sezaman dengannya berkata, "Aku mengunjungi Sa'id bin al-Musayyab di penjara
dan ternyata di sana telah disediakan seekor kambing yang disembelih untuknya. Lalu bulunya dijadikan alas punggungnya. Kemudian setelah itu disediakan untuknya dahan-dahan pohon basah yang lunak dan lunak yang telah ditutuh. Setiap kali dia melihat ke lengan atasnya, yakni di tempat di mana terdapat bekas pukulan cambuk dan lukanya, dia berkata, "Ya Allah, tolonglah aku dari Hisham." Selama dia berada di dalam penjara, putrinya selalu mengirimkan makanan untuknya. Pada suatu hari, putrinya membuat makanan yang sangat banyak sekali dan melebihi kebutuhannya serta cukup untuk beberapa orang. Maka dia memanggil salah seorang maulanya yang bernama Aslam Abu Umayyah dan berkata kepadanya, "Pergilah kepada putriku dan katakanlah kepadanya, jangan pernah engkau membiasakan hal seperti ini. Karena inilah yang diinginkan oleh Hisham bin Ismail. Dia senantiasa mengharapkan agar hartaku habis sehingga aku akan membutuhkan apa yang ada di tangan mereka. Sedangkan aku tidak tahu sampai kapan aku di penjara. Perhatikanlah makanan yang biasa aku makan di rumah dan kirimkanlah aku sejumlah itu." Maka setelah itu putrinya hanya memberinya sesuai dengan porsinya. Syekh pun terus berada di dalam penjara sambil menghadapi kesendirian, kezaliman dan kegelapan. Sampai pada suatu saat datanglah seorang laki-laki kepadanya dan mengajaknya bercakap-cakap. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya engkau telah menyalahi perintahnya." Maka Sa'id berkata, "Wahai Abu Bakar, bertakwalah kepada Allah dan dahulukan dia daripada yang lainnya." Lalu Abu Bakar terus mengulang-ulang bahwa dia telah menyalahi perintah Hisham dan melampaui batas terhadapnya. Sehingga Sa'id pun kembali berkata, "Demi Allah, mata dan hatimu telah buta." Maka Abu Bakar pergi meninggalkannya. Lalu Hisham bin Ismail mengutus seseorang kepadanya untuk memanggilnya. Ketika Abu Bakar telah datang kepada Hisham bin Ismail, dia pun bertanya, "Apakah Sa'ad bin Al-Musayyab telah menjadi lunak setelah kita memukulinya?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, tidak ada orang yang lisannya lebih tajam daripada dia sejak engkau melakukan apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Maka tinggalkanlah orang itu." Kemudian ketika surat datang dari Abdul Malik bin Warwan kepada Hisham dan di dalamnya dia mengatakan, "Apa kerugianmu jika engkau meninggalkan Sa'id dan melalui apa yang dikatakannya?" Saat itulah Hisham menyesal atas apa yang telah dia lakukan terhadap Sa'id. Lalu dia membebaskannya. Dan Sa'id bin Al-Musayyab pun kembali lagi menyampaikan pelajaran-pelajarannya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang menghendakinya. Setelah cobaan tersebut, dia selalu berkata, "Tidaklah setan berputus asa dari suatu perkara melainkan dia akan mendatanginya melalui para wanita. Hamba-hamba Allah tidak dapat menjadikan dirinya mulia dengan ketaatan terhadap Allah dan tidak dapat menjadikannya hina kecuali dengan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah pertolongan Allah bagi seseorang ketika dia menyaksikan musuhnya melakukan kemaksiatan terhadap Allah." Kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada murid-muridnya merupakan nasihat yang benar. Sebaik-baiknya nasihat dari seorang yang zuhud dan bertakwa, Imam Sa'id bin Al-Musayyab yang berkata, "Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka manusia akan membutuhkannya. Dunia ini hina, dan ia akan lebih condong kepada kehinaan. Adapun yang paling hina dari dunia ini adalah orang yang mengambilnya tidak sesuai dengan kebutuhannya, lalu meletakkannya tidak pada jalannya." Imam Sa'id bin Al-Musayyab adalah tauladan dalam hal ketawaduan dan kekhusyuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pernah menerangkan sifat tersebut di dalam dirinya melalui perkataannya, "Tidak ada seorang pun yang mulia, berilmu maupun terhormat kecuali di dalam dirinya pasti terdapat suatu celah. Akan tetapi dari antara manusia itu ada orang yang hampir tidak diketahui celahnya. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada celahnya, maka dia akan memberikan celahnya itu kepada kebaikannya."
Sa'id bin Al-Musayyab memiliki harta yang dia pergunakan untuk berniaga. Dan dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah menahan harta ini karena bakhil ataupun rakus terhadapnya. Bukan pula karena kecintaan terhadap dunia dan ingin memperoleh berbagai keinginan duniawi. Aku hanya ingin menjaga kehormatanku dari Bani Marwan dengan harta tersebut. Sampai Allah memutuskan perkara yang terjadi antara aku dengan mereka. Aku juga ingin menyambungkan tali silaturahim dengan hartaku, menunaikan hak-hak yang terdapat di dalamnya, serta mengembalikan sebagian darinya kepada para janda, orang fakir, orang miskin, anak yatim dan tetangga." Demikianlah Sa'ad bin Al-Musayyab mendefinisikan peranan harta di dalam hidupnya. Juga di akhir kisah, cobaan yang menimpanya terkait harta, dan pada saat itu dia dibebaskan dari orang-orang yang telah menzaliminya tanpa harus memerlukan pertolongan mereka, serta dengan mengeluarkan hak-hak Allah dari harta tersebut. Sa'id bin Al-Musayyab tidak pernah melupakan anak-anak yatim, orang-orang miskin, hak-hak tetangga dan para janda. Itulah berbagai kemuliaan ahli ilmu dan ahli fikih yang hidup tidak jauh dengan Rasulullah SAW dan dekat dengan para sahabatnya, sehingga dia terdidik dengan perilaku mereka dan hidup di atas manhaj mereka. Sebelum kita meninggalkan sirahnya, sesungguhnya sirah Imam Sa'id Al-Musayyab ini merupakan pelajaran yang harum mewangi. Dari tamannya itu kita dapat mengintip harumnya ketakwaan. Sebelum kita meninggalkannya, kita harus berkeliling terlebih dahulu untuk menyaksikan peran dari ahli fikih ini. Disebutkan di dalam kitab Alamul Muwaqqi'in, sesungguhnya ketika Abdullah telah meninggal dunia, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin Al-As, maka ilmu fikih di seluruh negeri dikuasai oleh para maula. Ahli fikih Mekah adalah Atha bin Abi Rabi'ah. Ahli fikih Yaman adalah Tawus. Ahli fikih penduduk Yamamah adalah Yahya bin Katsir. Ahli fikih penduduk Basrah adalah Al-Hasan. Ahli fikih penduduk Syam adalah Makhul. Dan ahli fikih Makkah adalah Atha al-Khurasani. Kecuali di Madinah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dengan seseorang yang berasal dari suku Quraisy. Ahli fikih penduduk Madinah itu adalah Sa'id bin Al-Musayyab yang tak tertandingi. Ahli fikih ini benar-benar menekuni bidang fikih dan dia hanya memperhatikan bidang tersebut. Adapun perkara yang dipelajari secara khusus olehnya adalah perkara-perkara yang diputuskan Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar. Dia mengambil sebagian ilmunya dari Zaid bin Sabit dan mertuanya Abu Hurairah, karena Sa'id bin Al-Musayyab adalah menantunya. Perhatiannya terhadap hadis dilakukan melalui pengetahuannya tentang keputusan-keputusan Rasulullah SAW. Sedangkan perhatiannya terhadap asar dilakukan melalui pengetahuannya tentang keputusan-keputusan para khalifah dan ijtihad mereka. Dalam periwayatannya, Sa'id bin Al-Musayyab tampak sebagai orang yang benar-benar memahami fikih Al-Faruq Umar bin Al-Khattab, karena pada masa kekhalifahan Umar merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dalam bidang fikih Islam, hukum, dan fatwa, disebabkan luasnya wilayah daulah Islamiyah dan terjadinya berbagai peristiwa yang menuntut fikih, hukum-hukum, dan fatwa-fatwa tersebut. Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah selalu berijtihad terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya mengenai berbagai fakta yang terjadi dan tidak ditemukan di dalam nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, atau ketetapan hukum salah seorang sahabat, atau fatwa yang dapat dikiaskan kepadanya.
Dia memberikan fatwa dengan pendapatnya sekiranya tidak keluar dari kebenaran serta tidak ada penyelewengan maupun kesesatan. Oleh karenanya, fatwa dari orang yang memberikan fatwa dengan berani ini senantiasa dikutip, karena para ulama fikih lain yang bersandar pada logika pun memuliakannya. Kesimpulannya, sebelum kita meninggalkan surah Sa'id bin Al-Musayyab, jika memang sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, maka berarti dia adalah imam dari para ulama fikih di Madinah pada masa tabi'in. Dia tidak pernah menghalangi logika ijtihad jika memang diperlukan. Logikanya tersebut dibangun berdasar asas-asas yang benar yang dikembalikan dan dikokohkan dari ruh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kesaksian dari salah seorang pemikir, Syekh Muhammad Abu Zuhrah, mengenai kebenaran Sa'id Al-Musayyab, ahli fikih Madinah. Dan setelah ini kami akan mempersembahkan beberapa contoh dari orang-orang yang berpengetahuan dan ahli fikih Sa'id Al-Musayyab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, buatlah rumahmu menjadi lapang bagimu. Demikianlah Sa'id bin Al-Musayyab menentukan manhaj bagi dirinya. Dia mengatakan, tidak ada satu rumah pun di Madinah yang menaungiku setelah rumahku sendiri, kecuali aku mendatangi putriku dan terkadang mengucapkan salam kepadanya memasuki rumahnya. Di dalam salatnya, kekhusyuan merupakan senjata dan ciri khasnya. Ketika Burd Maula Sa'id bin Al-Musayyab ditanya tentang salatnya, dia menjawab, mengenai salatnya di masjid tentunya kita semua telah mengetahuinya. Maksudnya semua orang telah mengetahuinya, sedangkan salatnya di rumah dia banyak melaksanakan salat dengan membaca Shad wal Qur'ani dzikr. Dia tidak pernah berbicara pada waktu salat Jumat sampai dia selesai melaksanakan sholat dan imam pun telah pergi. Kemudian dia melaksanakan sholat beberapa rakaat. Kemudian dia mendatangi murid-muridnya di majelis dan dihujani dengan pertanyaan. Perpisahan dengan ahli fikih Madinah. Syekh ini meneruskan majelisnya selama puluhan tahun dengan seorang mufti dan guru, di mana para pengikut dan orang-orang yang mencintainya yang berasal dari penduduk Darul Hijrah Madinah merasa haus dahaga akan ilmunya. Begitu juga penduduk kota-kota lainnya, yaitu orang-orang yang datang untuk berkunjung ke taman yang mulia ini dan untuk mengucapkan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Ketika setiap permulaan pasti ada akhirnya, maka tahun-tahun pun telah berlalu. Kekuatannya telah hilang, dua sumber kepercayaan telah melemah, pendengaran dan penglihatan. Dan Syekh ahli fikih Sa'id bin Al-Musayyab pun sakit parah. Maka Nafi bin Zubair bin Mut'aim datang menjenguknya dan dia dalam keadaan pingsan. Lalu Nafi bin Zubair berkata, hadapkanlah tempat tidurnya ke arah kiblat. Maka mereka pun menghadapkan tempat tidurnya ke arah kiblat. Lalu ketika dia sadarkan diri, dia berkata, siapakah yang memerintahkan kalian untuk menghadapkan tempat tidurku ke arah kiblat? Apakah Nafi bin Zubair yang memerintahkan kalian? Nafi menjawab, ya. Sa'id pun berkata, seandainya aku tidak berada di arah kiblat dan di atas agama ini, yaitu agama Islam, maka perubahan arah tempat tidurku yang kalian lakukan ini tidak akan bermanfaat sama sekali bagi diriku. Kemudian dia berkata lagi di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit, apabila aku meninggal dunia, maka janganlah kalian mendirikan tenda di atas kuburanku. Janganlah kalian mengikuti jenazahku dengan api. Dan janganlah kalian mengumumkan kematianku kepada siapapun. Cukuplah bagiku orang yang diberitahu oleh Tuhanku saja. Dan janganlah penyair mereka ini ikut mengantarkan jenazahku. Lalu dia melanjutkan perkataannya, cukup bagiku 4 orang saja yang membawaku ke hadapan Tuhanku. Dan janganlah jenazahku diikuti oleh teriakan orang yang mengatakan tentang diriku apa yang tidak ada di dalam diriku.
Lalu dia memandang kepada uang dinar yang dimilikinya seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa aku tidak meninggalkannya selain untuk menjaga kehormatan dan agamaku." Di antara kerumunan para sahabatnya, Ruh ahli fikih ini pergi menghadap Tuhannya. Hal ini terjadi pada masa kekhalifaan Al-Walid bin Abdul Malik di Madinah pada tahun 94 Hijriah, pada usianya yang ke-75 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada Sa'id bin Al-Musayyab sebagai orang yang banyak mengumpulkan dan meriwayatkan hadis, terpercaya, pemberani, ahli fikih, mufti, orang soleh dan bertakwa, mulia serta memiliki kedudukan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.